Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Nidita Sakinatulisa. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan S1 Keperawatan. Ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang sedang Ibu rasakan ya Bu ya. Saya minta waktunya 10 menit ya Bu ya. Ya, sebelumnya di sini saya punya brosur ya Bu ya. Ibu bisa sambil lihat brosurnya. Ibu sebelumnya Ibu tahu apa itu hipertensi? Tensi yang tekanan darah tinggi. Ya, jadi hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi di mana ada kenaikan darah sistolik di atas 140 dan tekanan darah distolik itu lebih dari 90 ya Bu ya. Apakah Ibu tahu apa yang menyebabkan itu hipertensi? Gaya hidup dong, gaya hidup. Iya, gaya hidup tidak sehat ya Bu ya. Seperti misalnya Ibu makan makanan yang tidak sehat seperti lemak dan lain sebagainya. Lalu juga konsumsi garam yang berlebihan. Nah, dalam satu hari itu bisa mengkonsumsi 2 atau 3 sendok teh garam, hanya seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak nanti bisa menyebabkan hipertensi. Lalu yang ketiga ada merokok ya Bu ya, karena di dalam rokok itu ada nikotin, ada kandungan nikotin. Bila terlalu banyak kandungan nikotin itu di dalam tubuh bisa menyebabkan kenaikan darah tinggi ya Bu ya. Lalu selanjutnya kurang olahraga juga salah satu penyebab dari hipertensi. Kegemukan juga sama Ibu ya. Kalau misalnya terlalu banyak makan sehingga tidak olahraga, itu bisa menyebabkan penumpukan dalam tubuh yang bisa menyebabkan kenaikan darah ya Bu. Lalu stres atau banyak pikiran ya Bu ya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali kepada tekanan darah, karena di dalam tubuh kita itu ada saraf simpatik, di mana nanti kalau misalnya terus kita stres, banyak pikiran, itu bisa menyebabkan kenaikan darah. Lalu umur ya Bu ya, kayak Ibu rentan misalnya 50 sampai 50 ke atas itu rentan terkena hipertensi ya Bu. Terus juga karena kan Ibu juga punya faktor genetik ya Bu ya. Nah, kalau misalnya faktor genetik itu sangat berpengaruh, karena bila kita yang mempunyai keturunan itu dua kali lebih besar gitu yang bisa menyebabkan hipertensinya daripada yang tidak mempunyai faktor keturunan ya Bu. Nah, cara pencegahannya itu seperti apa? Pencegahannya itu ada singkatannya, yaitu cerdik ya Bu ya, sebelah sini. Cerdik. Nah, cerdik bisa yang pertama dengan cek kesehatan secara berkala. Nah, alhamdulillah Ibu kan rutin ya Bu ya ke rumah sakit, cek kesehatan Ibu, lalu nyahkan asap rokok ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada orang rumah yang merokok itu jangan sampai dekat-dekat sama Ibu. Lalu juga rajin aktivitas fisik gitu ya. Nah, kita harus rajin aktivitas fisik, olahraga, jalan-jalan sehat juga ya Bu. Istirahat yang cukup. Nah, ini kemarin kan Ibu bilang kalau Ibu tuh kadang-kadang suka sulit tidur ya Bu ya. Nah, ini salah satu faktor bisa yang menyebabkan hipertensi. Nah, dengan cara apa? Ada beberapa cara, misalnya dengan cara terapi pijat kaki Ibu. Nah, kalau misalnya Ibu sulit tidur, itu bisa dengan memijatkan kaki ataupun dengan merendam kaki dengan air panas ya, air hangat gitu ya Bu ya. Itu bisa menurunkan hipertensi. Selain bisa menurunkan hipertensi, bisa juga mencegah hipertensi itu. Lalu juga kelola stres Ibu jangan sampai stres, karena ya tadi kan saya sudah bilang Ibu ya, ada yang namanya saraf simpatik yang bisa menyebabkan hipertensi itu. Lalu cara mengendalikan hipertensi itu dengan cara minum obat secara teratur. Alhamdulillah Ibu ya, Ibu sudah rutin minum obatnya gitu kan. Lalu juga kontrol juga secara teratur juga sudah, dan dibarengi dengan olahraga. Selain itu juga jangan sampai stres Ibu ya. Selanjutnya di sini, nah biasanya Ibu kalau misalnya datang hipertensi itu atau terjadi hipertensi itu, ada gejala apa yang dirasakan oleh Ibu? Sakit kepala. Sakit kepala ya Bu ya. Nah, selain sakit kepala juga mudah lelah ya Bu ya. Terus juga telinganya juga berdenging, sulit tidur ya Bu ya. Nah, rasa sakit di dada, penglihatan kabur, dan juga jantung yang berdebar-debar. Nah, itu juga salah satu gejala terjadinya hipertensi. Nah, kenapa sih hipertensi itu harus dicegah? Nah, selain gak enak juga buat kitanya ya Bu ya, itu juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Di antaranya bisa menjadi penyakit jantung gitu kan. Terus juga ada gangguan syaraf yang tadi misalnya tidak
bisa mengelola stres itu bisa menyebabkan gangguan syaraf, lalu juga gangguan otak atau stroke, kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, cara pengobatannya seperti apa? Pengobatan itu ada dua, yaitu farmakologis dan juga non farmakologis. Kalau misalnya farmakologis itu bisa dengan cara meminum obat secara teratur yang dianjurkan oleh dokter. Ibu juga sudah ya Bu ya. Nah, selain itu juga bisa dengan cara menurunkan berat badan, diet rendah garam dan juga lemak, menghindari stres, olahraga atau aktivitas fisik, dan juga dukungan dari keluarga. Ini juga adalah cara pengobatan untuk hipertensi tersebut. Nah, dan juga ada juga makanan yang dianjurkan atau yang diperbolehkan untuk yang mempunyai penyakit hipertensi. Ada pisang, sayuran hijau, yogurt, kentang atau beras atau gandum, dan juga oatmeal. Dan oatmeal itu apa? Oatmeal itu makanan ada Bu, kalau misalnya di supermarket ada oatmeal, jadi nanti kita makannya oatmeal kayak semacam energen. Oh iya. Ya, energen gitu. Lalu makanan yang dihindari tuh yang pertama garam, itu tidak diperbolehkan. Makanan yang mengandung gula banyak dan juga makanan berlemak ini sangat tidak diperbolehkan untuk yang mempunyai hipertensi. Nah, selain itu juga ibu bisa meminum minuman untuk menurunkan hipertensi. Ini dia Bu ya, ada itunya. Ya, bisa dengan jus apel dan seledri. 1 buah jus apel ukuran sedang ditambah 2-3 sendok irisan daun dan juga batang seledri. Ini bisa ya Bu di jus gitu untuk menurunkan hipertensi. Selain itu juga bisa jus belimbing dan juga timun ya Bu ya. Terus juga jus timun dan juga seledri. Nah, itu bisa dilihat ya Bu ya. Itu caranya untuk menurunkan hipertensi. Nah, kalau misalnya udah minum itu, nanti dicek lagi tekanan darahnya seperti apa, ada penurunan atau tidak. Nah, selain jus juga kan tadi udah ya Bu ya, saya bilang direndam kakinya dengan air hangat, itu juga sama bisa menurunkan hipertensi. Selain bisa menurunkan hipertensi, ibu juga bisa jadi tidurnya itu teratur gitu, maksudnya nggak sulit tidur kayak gitu ya Bu ya. Nah, ibu bisa baca-baca ya Bu ya, sambil nanti juga cucu-cucu ibu juga kasih tahu, soalnya kan cucu-cucu ibu lagi nggak ada ya Bu ya, jadi bisa dikasih tahu juga, bisa dibaca-baca lagi. Kalau misalnya ada apa-apa ibu bisa tanyakan lagi ke saya. Bagaimana ibu perasaannya setelah saya menjelaskan apa itu hipertensi? Tenang ya, bisa tahu gitu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, semoga bermanfaat untuk ibu dan juga ibunya juga jadi lebih baik gitu ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.